Pada video sebelumnya, kita sempat membahas tentang sebagian negara di Afrika yang dikategorikan sebagai negara miskin. Dalam video tersebut, juga kami sempat menyinggung bahwa jumlah negara miskin di Afrika sangat besar, yaitu mencapai 50% dari total negara yang ada di benua tersebut. Padahal seperti yang kita tahu, benua Afrika adalah benua yang kaya akan sumber daya alam. Jika dibandingkan dengan benua Eropa yang sebagian besar negaranya maju, benua Afrika memiliki sejumlah cadangan sumber daya alam yang lebih besar. Disebutkan bahwa benua Afrika memiliki berbagai cadangan sumber daya alam, dari minyak bumi, logam mulia, mineral, hingga batu berlian. Namun, kenapa sebagian negara di benua ini masih miskin, yang menyebabkan jutaan penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan? Video kali ini kita akan coba untuk membahas apa saja faktor-faktor yang menyebabkan sebagian negara di Afrika masih miskin dan tertinggal. Secara spesifik, ada banyak sekali faktor yang menyebabkan kemiskinan di suatu negara. Namun, dari banyaknya faktor tersebut, dapat kita ambil beberapa faktor umum yang menyebabkan sebagian negara di Afrika masih berada pada garis kemiskinan. Yang pertama adalah faktor geografis. Secara umum, letak geografis dapat mempengaruhi iklim suatu wilayah, yang pada gilirannya mempengaruhi jenis tanaman yang dapat tumbuh dan hasil pertanian. Sebagai contoh, bagian utara benua Afrika, seperti Sahara, merupakan daerah yang kering dan tidak cocok untuk pertanian besar-besaran. Sementara bagian selatan Afrika memiliki iklim yang lebih subur dan mendukung pertanian yang lebih produktif. Selain itu, letak geografis juga berpengaruh pada akses ke sumber daya alam. Sebagian besar negara Afrika memiliki sumber daya alam yang berlimpah, termasuk minyak, gas alam, mineral, dan hutan. Letak geografis negara-negara ini dapat mempengaruhi sejauh mana sumber daya ini dapat dieksploitasi dan diakses, yang dapat berdampak pada ekonomi mereka. Yang kedua adalah infrastruktur yang kurang memadai. Menurut para peneliti di Overseas Development Institute, kurangnya infrastruktur di banyak negara di Afrika menjadi batasan paling signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pencapaian tujuan pemerintah. Overseas Development Institute atau yang disingkat dengan ODI adalah sebuah lembaga pemikir global dan independen yang terkemuka mengenai isu-isu pembangunan internasional dan kemanusiaan. Lebih lanjut, salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya infrastruktur di banyak negara Afrika adalah terkait dengan investasi dan pemeliharaan infrastruktur yang bisa memakan biaya sangat mahal, terutama di negara-negara yang didominasi oleh daratan dan daerah pedesaan yang jarang penduduknya. Selanjutnya adalah kurang investasi. Selama 40 tahun terakhir, tingkat investasi di Afrika semakin menurun. Peringkat hutang yang buruk menjadikan sebagian negara-negara di Afrika tidak layak untuk investasi. Hal itu disebabkan oleh berbagai masalah, mulai dari konflik sampai pemerintah yang korup. Bahkan, sebagian besar investasi digunakan untuk hal-hal yang tidak penting dan tidak efisien. Yang keempat adalah alokasi anggaran dan penggunaan hutang luar negeri yang tidak bijak. Masih berkaitan dengan poin sebelumnya, negara-negara Afrika kerap menginvestasikan uangnya untuk hal yang tidak memiliki dampak jangka panjang, seperti lebih memilih untuk investasi pada senjata dibandingkan dengan mesin industri. Akibatnya, banyak negara demokratis baru di Afrika yang dibebani hutang sebagai hasil dari rezim totaliter. Anggaran negara sering disalahgunakan untuk mengembangkan mega proyek yang tidak berguna.
Yang kelima, pemerintah yang tidak stabil dan korup. Jika kita lihat pada video-video sebelumnya yang membahas tentang negara Afrika, maka akan kita jumpai bahwa ada beberapa negara Afrika dengan pemerintahan yang tidak stabil, mulai dari rezim yang totaliter, persaingan politik yang tidak sehat, perebutan kekuasaan, hingga kudeta. Iklim politik yang buruk ini turut membawa dampak buruk bagi kelangsungan sebuah negara. Selain itu, politik yang buruk juga melahirkan para pejabat yang korup. Seperti yang kita ketahui, korupsi adalah masalah besar di banyak negara di dunia. Secara umum, korupsi dapat didefinisikan sebagai penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Meskipun korupsi menjadi masalah umum di setiap negara, di Afrika masalah ini seringkali menjadi lebih parah. Lebih parah lagi, praktek korupsi seringkali berjalan beriringan dengan praktek kolusi dan nepotisme. Banyak penduduk asli Afrika percaya bahwa hubungan keluarga lebih penting daripada profesionalisme, sehingga orang-orang berwenang sering menggunakan jalur koneksi atau nepotisme dan penyuapan untuk kepentingan mereka. Korupsi di Afrika salah satunya berupa pemindahan modal finansial yang dihasilkan oleh negara tidak untuk investasi di negaranya sendiri, melainkan disimpan di luar negeri. Para pejabat seringkali menyimpan kekayaan mereka di luar negeri dan kemungkinan tidak akan diambil untuk masa depan. Menurut beberapa catatan, banyak pemimpin negara-negara Afrika melakukan tindak pidana korupsi secara masif. Sebagai contoh, Mobutu Sese Seko yang memimpin Republik Demokratik Kongo selama 32 tahun diperkirakan telah mencuri uang negara sebanyak 5 miliar dolar Amerika Serikat. Selain itu, banyak perusahaan milik negara dikuasai oleh keluarga dan sekutu politiknya. Sedangkan Presiden Angola, Jose Eduardo dos Santos, yang memimpin Angola sejak tahun 1979 hingga tahun 2017, diperkirakan memiliki kekayaan 20 miliar dolar Amerika Serikat. Faktor berikutnya adalah konflik yang berkepanjangan. Negara-negara di Afrika dikenal rawan konflik dan kekerasan, seperti yang terjadi di Sudan Selatan, Somalia, Zimbabwe, Sudan, negara Chad, Republik Afrika Tengah, dan Republik Demokratik Kongo. Contohnya, pemerintah Somalia yang bahkan tidak memiliki otoritas atas sebagian besar wilayahnya sehingga disebut negara gagal. Atau Republik Afrika Tengah yang baru saja kita bahas kemarin, di mana sebagian besar wilayah negara ini dikuasai oleh kelompok-kelompok pemberontak. Contoh lain, perang saudara di Republik Demokratik Kongo dan Sudan Selatan yang telah membuat sebagian warga hidup di bawah garis kemiskinan. Latar belakang banyaknya konflik dan perang saudara yang terjadi di sebagian negara Afrika pun bermacam-macam, mulai dari perbedaan kelompok etnis, perbedaan agama, hingga perebutan kekuasaan suatu wilayah. Adanya konflik yang terjadi mengakibatkan kekayaan alam dan mineral habis untuk mendanai perang dan kepentingan pribadi. Perang dan ketidakstabilan politik adalah kolaborasi epik untuk menghancurkan ekonomi sebuah negara, terlepas dari bagaimana sejarah masa lalu negara tersebut. Faktor yang ketujuh adalah pendidikan yang rendah. Pendidikan adalah salah satu faktor kunci yang mempengaruhi perkembangan ekonomi, sosial, dan politik suatu negara. Sayangnya, hingga saat ini, banyak penduduk Afrika yang tidak mampu mendapatkan pendidikan dasar untuk anak-anak mereka. Meskipun dalam beberapa kasus, beberapa pemerintah di wilayah ini telah mengambil tindakan mengenai penyediaan pendidikan dasar sebagai proyek pemerintah, namun pada kenyataannya, masih banyak daerah tidak memiliki sekolah yang layak dan terjangkau. Selain itu, kebanyakan masyarakat Afrika juga tidak menyadari pentingnya pendidikan, sehingga mereka lebih baik mempekerjakan anak-anak mereka untuk membantu perekonomian keluarga. Faktor ke-8 adalah buruknya kualitas kesehatan.
Kualitas pendidikan dan kesehatan yang baik berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia suatu negara. Perawatan kesehatan yang berkualitas dapat meningkatkan harapan hidup penduduk. Harapan hidup yang lebih lama berarti masyarakat memiliki lebih banyak waktu untuk berkontribusi pada pembangunan negara. Namun sayangnya, sebagian negara Afrika masih belum bisa menikmati kualitas kesehatan yang baik tersebut. Penyakit seperti HIV/AIDS, malaria, dan Ebola yang tersebar luas di banyak negara Afrika turut berkontribusi pada peningkatan tingkat kemiskinan di Afrika. Penyakit-penyakit ini selain memenggal para korban, juga membuat keluarga penderita berhutang yang menyebabkan semakin memperburuk kemampuan mereka untuk menopang kebutuhan rumah tangga. Faktor ke-9 adalah dampak kolonialisme di masa lalu. Meskipun dampak kolonisasi terhadap ekonomi Afrika masih menjadi bahan perdebatan, beberapa peneliti berpendapat bahwa pembangunan Afrika dihambat oleh pemerintahan kolonial. Seperti yang kita tahu bahwa dalam sejarahnya, benua Afrika terbagi menjadi beberapa wilayah yang dikuasai oleh bangsa-bangsa Eropa. Pada era tersebut, tujuan utama pemerintahan kolonial di Afrika oleh Eropa adalah untuk mengeksploitasi kekayaan alam di benua Afrika dengan biaya rendah. Beberapa penulis seperti Walter Rodney dalam bukunya How Europe Underdeveloped Africa berpendapat bahwa kebijakan kolonial ini secara langsung bertanggung jawab untuk banyak masalah pada Afrika modern. Kolonialisme melukai kebanggaan, harga diri, dan kepercayaan bangsa Afrika. Pendapat lain menambahkan bahwa efek sebenarnya dari kolonialisme bersifat psikologis, yang menyatakan bahwa dominasi kekuatan asing menciptakan rasa inferioritas dan penaklukan abadi yang menciptakan penghalang untuk pertumbuhan dan inovasi. Faktor yang terakhir adalah bantuan internasional. Afrika secara keseluruhan menerima bantuan sekitar 50 miliar dolar Amerika setiap tahun. Namun, alih-alih secara drastis memperbaiki kondisi kehidupan 600 juta orang yang hidup di bawah garis kemiskinan, bantuan ini justru membuat orang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, dan menghambat pertumbuhan ekonomi di kawasan itu. Belum lagi memicu siklus korupsi. Penyebabnya, uang bantuan yang didapat tidak didistribusikan secara merata di antara populasi atau digunakan untuk mendorong pertumbuhan dan untuk membantu orang miskin. Tetapi sebaliknya, uang tersebut justru digunakan untuk pembelian peralatan militer, pengadaan pemerintah yang tidak jujur, dan lain-lain. Uang ini juga digunakan oleh para pemimpin yang kekurangan waktu dalam merumuskan kebijakan dan ingin mencapainya dengan cepat. Itulah kira-kira 10 faktor penyebab kemiskinan yang melanda sebagian negara di benua Afrika. Sayangnya, kebanyakan negara-negara Afrika mempunyai salah satu faktor atau malah beberapa faktor yang disebutkan tadi yang menyebabkan kondisi perekonomian Afrika tidak banyak berubah. Jika ada tambahan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya.